Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother dan sister Firlah, balik lagi di channel gua. Kali ini gua aja asik. Kembali ke channel saya. Kali ini saya bakal menjelaskan adanya keterkaitan antara sabar dan sholat, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dengan ayat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Nah, ada keterkaitannya, tapi saya kaji dulu bentar ya. Di dalam kaidah nahwu ada terhadap ayat yang 45 yang wasta'in bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Innaha, sungguhnya, hanya itu domirnya itu tuh domir yang menunjukkan bahwanya itu objeknya itu muannas yang merujuk kepada salat, bahwasanya salat itu lakabirah. Lamnya itu lam taukid yang menegaskan, untuk berfungsi menegaskan bahwasanya salat itu berat. Ya, kita tahu bahwasanya illa alal khosyin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk, atau bagi orang-orang yang khusyuk. Yang namanya khusyuk itu susah ya, kita nggak menafikan. Seringkali yang namanya sholat khusyuk itu butuh kesabaran. Orang nggak bisa, kalau orang nggak sabar nggak bakal mungkin sholatnya khusyuk. Makanya itu ada keterkaitan yang saya jelaskan itu masih beberapa yang menunjukkan gitu kan. Ya, saya paling balik lagi ke ayat yang 54. Jadi ada bahwasanya salat khusyuk itu berat, susah. Kita nggak menafikan susah. Ya, kita sendiri yang masih sering gitu salatnya itu cuma salat sistematis, yaitu salat gerakan saja, pikiran kemana-mana, pikiran nggak jelas. Padahal gitu, hakikat salat itu kita itu berkomunikasi antar kita dengan Allah. Kita tuh harusnya bisa menghadirkan ihsan, yaitu definisi ihsan sendiri, anta burallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan-akan kau itu melihat Allah, atau engkau itu menghadirkan bahwasanya Allah itu melihat engkau. Jika engkau belum bisa melihatnya, maka engkau berpikir bahwasanya Allah itu melihat engkau gitu. Nah, gitu. Tapi ya, kita tidak menafikan susah gitu untuk melakukan atau mengamalkan hal tersebut. Nah, kaitan dengan sabar lagi apalagi sih? Nah, yang namanya orang-orang sabar itu pasti sabar dari segala aspek ya. Apalagi sekarang puasa tuh harus mulai sabar dari segala macam. Sabar dari menahan diri dari melihat yang tidak, menahan diri dari amarah, menahan diri dari lapar, haus dan sebagainya, menahan diri dari berbuat dosa. Nah, menahan diri sabar di sini juga sabar untuk tidak berpikir kemana-mana ketika sholat. Nah, itu luar biasa. Atau tadi ihsan itu ya, kalau orang udah ihsan, udah melakukan ihsan di dalam sholatnya, insya Allah tidak akan kemana-mana berpikirnya, khusyuk gitu. Orientasi sholatnya itu hanya kepada Allah. Sementara ya, kita sendiri kan masih banyak yang sholatnya sistematis gitu. Maka kita harus bisa menghadirkan ihsan dalam kehidupan kita, terutama sholat kita saja setidaknya gitu. Kalau kehidupan kita itu nilai plus luar biasa gitu ya. Nah, ada kaitan. Jadi ketika halnya kita sudah sabar atau bisa menahan diri kita bisa menghadirkan ihsan dalam sholat kita, maka sholat kita menjadi khusyuk. Nah, gitu. Ada keterkaitan kan, jelas itu. Nah, ditambah lagi ketika halnya kita sabar, contohnya ya, kita sabar dalam ujian. Ketika kita ditimpa Allah berupa ujian, kita sabar. Nah, dari sabar itu kita pasti kan, namanya sabar itu kita akan meningkatkan iman kita dari ujian itu, sehingga kita berkomunikasi dengan Allah berupa salat. Nah, biasanya saya juga alhamdulillah merasakan ketika yang namanya sedang ditimpa ujian, salatnya itu akan berbeda dari salat biasanya. Ya, salatnya biasanya lebih khusyuk. Karena apa? Karena kita tuh merasa memohon, kita itu merasa butuh banget dengan Allah di saat itu. Dan di tafsir lain juga dijelaskan kalau wasta'inu ini artinya apa? Itu talabul ma'unah, atau meminta pertolongan. Meminta pertolongan apa? Ya tadi, pertolongan kepada Allah. Dari mulai kita
berserah diri lah, istilah pasrah kita itu memohon kepada Allah agar apa, dengan cara sabar dan sholat gitu. Mungkin cukup dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.